Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Bidayuda. Apakah kalian seorang lulusan SMA ataupun SMK ataupun sederajat dan punya keinginan untuk jadi PNS, namun bingung kira-kira formasi apa saja yang cocok atau bisa diikuti oleh kalian dengan pendidikan minimal lulusan SMA atau SMK atau yang sederajat? Nah, di video kali ini akan saya jelaskan mengenai beberapa formasi yang tersedia untuk kalian dengan pendidikan minimal lulusan SMA atau SMK atau yang sederajat. Namun sebelum saya sampaikan informasi lebih lanjut tentang hal tersebut, ada baiknya nih buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk kalian like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi bahwa di video ini akan saya jelaskan mengenai beberapa formasi yang biasanya tersedia untuk kalian yang memiliki pendidikan dengan kualifikasi minimal lulusan SMA ataupun SMK ataupun sederajat. Dan ini saya himpun berdasarkan beberapa data dari penerimaan CPNS 2017, penerimaan CPNS 2018, dan juga penerimaan PNS 2019 yang baru saja berakhir. Nah, di sini akan saya rangkum beberapa kementerian atau lembaga ataupun badan dan juga pemerintah daerah yang membuka formasi untuk lulusan SMA atau SMK. Silakan simak penjelasan lebih lanjutnya dalam video berikut ini. Baiklah teman-teman, untuk kementerian atau badan pertama yang sering membuka formasi CPNS untuk lulusan SMA ataupun SMK, kita buka dari Badan Keamanan Laut Bakamla. Di situ ada beberapa posisi yang tersedia seperti Bosun. Nah, jangan teman-teman tanyakan Bosun ini apa ya, saya juga kurang tahu ya kalau Bosun ini apa. Lalu juga ada juru mesin, juru minyak, juru motor, juru mudi, kelasi, kerani, markonis, oiler. Nah, ini berdasarkan pengalaman atau informasi CPNS di 2018 yang mungkin juga setiap tahunnya akan ada lagi untuk informasi yang sama di Bakamla. Next, selanjutnya ada dari BNN atau Badan Narkotika Nasional nih, yang paling sering mereka adalah untuk formasi pelatih atau pawang hewan, dalam hal ini anjing pelacak. Nah, jadi teman saya pun juga ada yang mengikuti ini ya, tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi BNN untuk formasi lulusan SMA-nya biasanya tersedia untuk formasi pawang hewan. Selanjutnya dari Basarnas ya, ada beberapa formasi juga yang tersedia untuk lulusan SMA di Basarnas ini seperti juru mudi, juru minyak, kelasi, markonis, dan juga mualim kapal. Nah, selanjutnya adalah Kejaksaan Agung. Ini juga lumayan favorit ya di beberapa tahun terakhir, karena mereka juga menyediakan formasi untuk lulusan SMA seperti untuk bagian pengawal tahanan. Ini berbeda dengan penjaga tahanan ya. Pengawal tahanan ini harus teman-teman bedakan dengan penjaga tahanan. Kalau penjaga tahanan masuknya di Kemenkumham ya. Nah, di Kejaksaan Agung ini ada namanya pengawal tahanan. Dan juga ada formasi pengemudi tahanan. Nah, jadi kan sering ada misalnya tahanan dipindah dari lapas untuk dilakukan persidangan. Nah, ini ada sopirnya kan pasti. Nah, ini juga ternyata seorang PNS ya, pengemudi tahanan di Kejaksaan ini, dan mereka juga sering membuka formasi atau kesempatan untuk teman-teman lulusan SMA untuk menjadi PNS di Kejaksaan untuk formasi pengemudi tahanan dan juga pengawal tahanan. Next, ada di Kementerian Perhubungan. Ya, Kementerian Perhubungan juga lumayan banyak jenis formasi yang tersedia untuk lulusan SMA seperti sebagai bakes, bosun, jenang kapal, juru mesin, juru minyak, juru motor, juru mudi, kelasi, kerani, markonis, masinis kapal, mualim kapal, nahkoda, oiler, pengawas keselamatan pelayaran, penjaga mercusuar. Nah, penjaga mercusuar juga masuk, serang, afsek, dan juga yang terakhir instruktur pemula. Nah, ini beberapa formasi yang tersedia untuk lulusan SMA di Kementerian Perhubungan. Lumayan banyak ya. Next, ada Kementerian Sosial. Ini hanya pekerja sosial pemula yang tersedia di sini berdasarkan informasi di 2018. Lalu selanjutnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada formasi polisi kehutanan yang dikhususkan untuk teman-teman dengan minimal pendidikan lulusan SMA ataupun yang sederajat. Next, ada Kementerian Pertanian. Nah, lumayan banyak posisi juga yang tersedia seperti
pelaksana pemula atau pemula paramedik karantina hewan, lalu juga ada paramedik veteriner, lalu ada juga pemula atau pengawas benih tanaman, lalu kemudian ada pengawas mutu pakan, kemudian ada pemelihara kebun, juga ada seorang PNS di Kementerian Pertanian ini, lalu juga ada pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Ini lumayan banyak posisi lah yang tersedia di Kementerian Pertanian ini untuk lulusan SMA ataupun SMK maupun yang sederajat. Nah, selanjutnya ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Kemendikbud. Ada 3 formasi yang sempat dibuka, yaitu sebagai teknisi laboratorium, lalu ada pengadministrasi keuangan, dan juga teknisi pemetaan dan penggambaran. Bahkan ini berdasarkan informasi CPNS 2019 ya, jadi masih baru. Jadi Kemendikbud juga menerima lulusan SMA atau SMA sederajat yang bisa jadi PNS di Kemendikbud. Lanjut adalah BIN. Untuk BIN sendiri ada satu formasi tersedia, tapi bukan sebagai intelnya ya, tapi sebagai peranata komputer pelaksana pemula. Nah, ini informasi untuk lulusan SMA di BIN. Nah, ini yang favorit nih, banyak teman-teman tanyakan, yaitu adalah Kementerian Hukum dan HAM yang setiap tahunnya ini selalu menyediakan formasi penjaga tahanan. Nah, ini lumayan formasi favorit karena memang yang dibuka biasanya sangat banyak ya, jadi kesempatan memang sangat terbuka di Kemenkumham untuk formasi penjaga tahanan. Dan di 2019 kemarin ada satu formasi lagi untuk lulusan SMA dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sebagai pemeriksa keimigrasian. Nah, jadi teman-teman yang memang tertarik bekerja di Kemenkumham tidak hanya sebagai penjaga tahanan, tapi juga bisa sebagai pemeriksa keimigrasian. Nah, selain di kementerian, lulusan SMA juga bisa mengisi formasi di Pemda atau pemerintahan daerah, dan biasanya formasi yang tersedia di Pemda ini lulusan SMA adalah sebagai Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja. Ini beberapa daerah memang banyak melakukan perekrutan Satpol PP yang dikhususkan untuk teman-teman minimal lulusan SMA atau SMK, dan mungkin tidak semua Pemda yang menerima, tapi lumayan banyak Pemda yang menyediakan untuk formasi untuk lulusan SMA ini. Baiklah teman-teman, itu tadi informasi seputar formasi yang biasanya tersedia untuk teman-teman kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMA atau SMK yang ingin menjadi CPNS. Nah, semoga informasi ini bermanfaat, setidaknya bisa memberikan gambaran kepada kalian semuanya kira-kira formasi apa aja yang bisa teman-teman ikuti, terutama buat teman-teman SMA atau SMK yang biasanya hanya tahu ada formasi penjaga tahanan atau pengawal tahanan. Nah, di sini teman-teman tahu nih bahwa ternyata peluang kalian nggak cuma di bagian penjaga tahanan saja, tapi di kementerian lain pun ada, bahkan di pemerintah daerah juga ada kesempatan untuk kalian semuanya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya nih buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini, terutama untuk kalian yang sedang mencari informasi seputar CPNS maupun lowongan pekerjaan. Dan juga jangan lupa untuk kalian like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilayuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.